Oke, jadi saya akan membahas tentang media transmisi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewa Made Pranyadi Putra dengan NIM 230100074, kelas pagi 3 dari kampus Primakara University. Jadi, yang pertama ada pengertian media transmisi. Media transmisi adalah saluran fisik atau metode yang digunakan untuk mentransmisikan data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam suatu jaringan komunikasi. Dan media transmisi merupakan media yang menghubungkan antara pengirim dengan penerimaan informasi atau data. Disebabkan jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang kemudian dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi jaringan komputer yang dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni magnetic, media terarah atau guide transmission data, dan media tidak terarah atau unguided transmission data. Selanjutnya akan dibahas 3 kelompok bagian utama dari media transmisi. Yang pertama ada media magnetik. Jadi, media ini menggunakan sifat magnetik dari material seperti kumparan kawat, pita magnetik, atau disk magnetik untuk mentransmisikan data. Selanjutnya ada media terarah atau guide transmission data. Jadi, ini yaitu suatu media yang digunakan untuk mengirimkan data, di mana arah ujung yang satu dengan ujung yang lainnya sudah jelas. Media ini mengandalkan penggunaan kabel fisik untuk mentransmisikan data. Kabel ini bisa berupa serat optik atau fiber optik yang menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, atau kabel tembaga yang menggunakan elektron untuk mentransmisikan data. Selanjutnya ada media tidak terarah atau unguided transmission data. Jadi, suatu media yang digunakan untuk mengirimkan data, di mana arah ujung yang satu dengan ujung yang lainnya tersebar. Media ini tidak menggunakan kabel fisik untuk mentransmisikan data, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, inframerah, atau gelombang mikro untuk mengirimkan sinyal data melalui udara. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis media transmisi. Yang pertama ada twisted pair. Jadi ini terdiri dari pasangan kabel tembaga yang digulung bersama untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Digunakan secara luas dalam jaringan telepon atau LAN atau local area network. Dan selanjutnya ada coaxial cable. Jadi ini terdiri dari konduktor pusat yang dikelilingi oleh lapisan isolasi dan konduktor luar. Biasanya digunakan untuk transmisi sinyal televisi kabel dan jaringan berkecepatan tinggi. Selanjutnya ada fiber optik, menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya. Fiber optik memiliki kapasitas atau kecepatan tinggi serta tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Oke, selanjutnya ada wireless atau nirkabel. Jadi, wireless ini menggunakan gelombang radio atau mikro untuk mentransmisikan data tanpa kabel fisik. Jadi, wireless cocok untuk jaringan yang memerlukan fleksibilitas dan mobilitas, meskipun rentan terhadap gangguan dan memiliki batasan dalam hal jarak dan kecepatan. Oke, selanjutnya ada fungsi dari media transmisi. Yang pertama fungsinya itu mentransfer data.
Media transmisi memungkinkan mengiriman data dari sumber ke tujuan. Hal ini bisa berupa data digital dalam jaringan komputer atau data analog dalam komunikasi suara. Dan selanjutnya ada kecepatan transmisi. Media transmisi menentukan kecepatan di mana data dapat dikirimkan. Beberapa media seperti serat optik dapat mendukung kecepatan data yang sangat tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga tradisional. Dan ada jangkauan. Jadi, media transmisi juga menentukan jarak maksimum data dapat dikirimkan tanpa kehilangan atau degradasi sinyal yang signifikan. Misalnya, serat optik dapat mentransmisikan data pada jarak yang lebih jauh daripada kabel tembaga. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata saya ucapkan. Terima kasih.